Pada kali ini kami akan mendemokan simulasi jaringan dan subnetting. Berikut merupakan tampilan awal Cisco Packet Tracer. Di sini kita mempunyai dua subnetwork. Network yang pertama yaitu 202.31.20.0 prefix 27. Untuk network yang kedua 202.31.20.32 prefix 27. Sebelumnya kita harus mengetahui berapa range IP-nya. Bisa dilihat dari prefix 27 atau /27 ini, yang berarti jumlah angka 1 pada IP biner. Jadi jika ditulis di sini prefix 27 itu seperti ini. Di sini jumlah angka satunya sudah 27 dan sisanya angka 0. Seperti ini. Jika IP dalam bentuk biner ini dirubah ke desimal, maka hasilnya akan seperti ini. 255, 255, 255, 224. Setelah kita mengetahui bentuk desimalnya, kita bisa menghitung range IP-nya, yaitu dengan ketetapan 256 dikurangi 224 sama dengan 32. 32 ini merupakan range IP-nya. Kita kembali ke network 1. Jadi network 1 bisa kita tentukan network ID-nya, berarti network ID-nya 202.31.20.0. Untuk host IP-nya 202.31.21 sampai 202.31.20.30. Untuk broadcast-nya yaitu 202.31.20.31. Kemudian menentukan juga network ID, host IP, dan broadcast pada network kedua. Ketika sudah menentukan network, host IP, dan broadcast pada keduanya, kita mulai untuk simulasi jaringan dan subnettingnya. Di sini kita menggunakan 3 device, yaitu device yang kita pakai ada 3 komputer. Kemudian ada satu switch yang menghubungkan dari ketiga komputer tersebut. Pada sisi kiri, jaringannya ada di network 1. Kemudian di sisi kanan kita juga menggunakan 3 komputer dan satu switch untuk menghubungkan 3 komputer ini. Untuk network 2 ada di sisi sebelah kanan. Kemudian agar nantinya network 1 dan network 2 bisa terkoneksi, kita menggunakan router. Kita pakai router di sini. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel ini seperti tanda petir. Kabel ini auto, langsung menghubungkan ke semua device. Kita hubungkan dulu semua device-nya. Jika di satu kabel ada lampu oranye dan hijau yang berkedip, berarti itu tandanya loading untuk bisa terkoneksi. Kalau ada 2 titik merah, tandanya masih belum terkoneksi. Jika sudah seperti ini, kita bisa menambahkan IP pada masing-masing device. Yang pertama, kita klik PC 1, kemudian masuk ke desktop, pilih IP configuration. Untuk IP address-nya kita masukkan 202.31.20.1. Untuk subnet mask-nya sama seperti tadi, 255, 255, 255, 224, dan close. Sama seperti PC 1 tadi, PC 2 juga kita masukkan IP address-nya 202.31.20.0
224.31.22 dan subnet masknya juga sama 224. PC 3 pun sama, kita masukkan IP address 202.31.23, untuk subnet masknya juga sama 224. Untuk PC yang ada di network 2, pengisian IP address-nya sama seperti PC yang ada di network 1. Cuma kali ini kita menggunakan host IP yang ada di network 2. Untuk PC 4, 202.31.20.33. Subnet masknya tetap sama 224. PC 5 sama seperti PC 4, menggunakan host IP yang ada di network 2. PC 6 pun sama dengan PC 4 dan 5. Setelah selesai memberikan IP address kepada semua komputer, kita bisa memberikan catatan agar kita dapat melihat IP address dari masing-masing komputer. Contohnya seperti ini. Untuk komputer 1, IP address-nya yaitu 202.31.21. Untuk PC 2, 202.31.22. Untuk PC 3, 202.31.23. Untuk PC 4, 202.31.20.33. Untuk PC 5, 202.31.20.34. Untuk PC 6, 202.31.20.35. Seperti ini agar memudahkan kita nantinya. Setelah semua PC terisi IP address-nya, langkah selanjutnya kita akan menyambungkan switch dengan router. Caranya, klik pada router, kemudian kita masuk ke config. Pada bagian interface ada fast Ethernet 00 dan fast Ethernet 01. Fast Ethernet 00 ini adalah sambungan dari router dengan switch yang ada pada di network 1. Untuk fast Ethernet 01 adalah sambungan dari router dengan switch yang ada pada network 2. Jadi kita klik fast Ethernet 00, kemudian kita masukkan IP address-nya. Di sini IP address yang digunakan yaitu nilai host IP yang paling terakhir, 202.31.20.30, dan untuk subnet masknya tetap sama. Setelah mengisi IP address dan subnet masknya, jangan lupa untuk mengklik on pada port status. Setelah itu kita setting fast Ethernet 01. Di sini IP address yang kita masukkan menggunakan nilai host IP yang paling terakhir pada network 2, yaitu 202.31.20.62, dan untuk subnet masknya sama. Dan jangan lupa untuk mengklik on pada port status. Setelah semuanya tersambung, sebenarnya komputer 1 dengan komputer 6 ini masih belum tersambung karena masih beda network. Setelah kita memasukkan IP address untuk fast Ethernet 00 dan 01, kita bisa menambahkan catatan agar memudahkan kita nantinya. Untuk fast Ethernet 00 kita masukkan IP address-nya 202.31.20.30. Untuk fast Ethernet 01 kita masukkan IP address-nya 202.31.20.62. Sebenarnya komputer 1 dengan komputer 6 masih belum terhubung. Bagaimana cara menghubungkannya? Caranya kita harus mengisi default gateway yang sesuai. Yang pertama kita klik komputer 1. Kita masuk ke menu desktop, kemudian masuk ke IP configuration. Di sini kita harus mengisi default gateway yang sesuai. Untuk network 1 kita isi default gateway-nya dengan
IP address pada fast Ethernet 00, yaitu 202.31.20.30. Untuk komputer 2 dan 3 sama. Dan untuk komputer 3 pun sama. Untuk komputer 4, 5, dan 6 kita memasukkan IP address pada fast Ethernet 01, yaitu 202.31.20.62. Untuk komputer 5 sama, dan untuk komputer 6 juga sama. Nah, setelah memasukkan default gateway, ke-6 komputer ini sudah saling terhubung walaupun beda network. Bisa dibuktikan dengan cara ping jaringan. Bagaimana caranya? Kita klik komputer 1 misalnya, kemudian kita masuk ke desktop dan ke menu command prompt. Di sini kami akan mengtes ping dari komputer 1 ke komputer 6, yaitu kita ketik ping, kemudian kita masukkan alamat IP-nya komputer 6, 202.31.20.35, kemudian enter. Kita tunggu sejenak. Nah, ketika hasilnya seperti ini, maka dapat dikatakan komputer 1 dan komputer 6 telah terhubung atau terkoneksi. Kemudian kita dapat melihat proses perpindahan data itu terjadi. Caranya bagaimana? Kita ke simulation mode. Kita klik. Kemudian di sini kami akan mengalirkan data dari komputer 1 ke komputer 6. Kita klik add sample PDU yang berbentuk surat yang masih tertutup. Kita klik ke komputer yang pengirim, kemudian kita klik ke komputer yang penerima, yaitu komputer 6. Setelah itu kita klik sekali capture forward. Bisa dilihat data berpindah dari komputer 1 ke switch pada network 1. Kita klik capture forward sekali lagi, data berpindah dari switch ke router. Kita capture forward lagi, data berpindah dari router ke switch network 2. Kita klik lagi, pada switch 2 data berpindah ke komputer tujuan, yaitu komputer 6. Kemudian kita capture forward lagi, data kembali ke switch network 2. Kita capture forward lagi, data pindah ke router. Kemudian kita klik lagi, pindah ke switch network 1, dan kita capture forward sekali lagi, data berpindah atau kembali ke PC 1. Dan tanda centang seperti ini berarti data sukses terkirim atau telah diterima oleh komputer 6. Selain kita dapat mengkoneksikan device menggunakan jaringan kabel, kita juga bisa mengkoneksikan suatu device menggunakan jaringan Wi-Fi. Caranya, kita klik network device, kemudian pilih wireless device, kita pilih access point ini. Nah, kemudian kita sambungkan terlebih dahulu access point-nya ke switch. Nah, setelah tersambung, kita pilih device yang akan disambungkan dengan jaringan Wi-Fi, yaitu smartphone atau smart device. Setelah memilih device, kita atur konfigurasi pada access point-nya, yaitu klik config, kemudian ke port 1. Di sini kita isi kolom SSID-nya sesuai kemauan kita. Di sini kami akan memberi contoh SSID-nya bernama Naufal. Kemudian pada authentication-nya kita pilih WPA2 PSK. Sekarang kita masukkan
password WPA2PSK-nya. Di sini kami memasukkan password Naufal123. Kemudian close. Di sini smartphone dengan akses point atau WiFi ini belum tersambung. Cara menyambungkannya yaitu klik smartphone, kemudian kita ke desktop, kita mengatur IP configuration-nya. Di sini kita masukkan IP address-nya yang dipilih di host IP pada network 1, 202.31.20.4, dan subnet mask-nya sama. Masukkan default gateway 202.31.20.30. Setelah itu kita masuk ke menu config, dan pada interface kita pilih wireless. Kemudian kita masukkan nama SSID yang tadi, Naufal, kemudian pilih authentication yang seperti tadi, WPA2PSK, kemudian kita masukkan passwordnya. Dan jangan lupa untuk klik on pada port status. Close. Nah, jika sudah seperti ini, dengan terlihatnya garis putus-putus, maka smartphone dengan akses point telah tersambung. Seluruh device yang telah terhubung ini koneksinya masih dalam bentuk settingan statik, atau kita memasukkan IP-nya satu persatu. Kita dapat membuat settingan tersebut otomatis atau biasa disebut DHCP. Caranya yaitu kita ke end device, kemudian klik server, kita tambahkan, kita sambungkan terlebih dahulu server dengan switch. Nah, ketika telah tersambung, kita klik server, kemudian kita ke menu desktop, kita atur IP configuration-nya. Kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan subnet mask-nya juga, dan default gateway-nya juga sama. Nah, setelah kita mengatur ketiganya, kita ke menu service, kemudian ke DHCP. Nah, di sini kita harus mengisi default gateway-nya 202.31.20.30. Kemudian kita isi start IP address-nya. Untuk start IP address-nya kita isi menggunakan host IP network 1 yang paling pertama, yaitu 202.31.20.1. Jangan lupa mengisi subnet mask-nya juga. Dan kemudian setelah mengisi ini, kita klik on pada service dan klik save. Kemudian kita dapat merubah settingan statik tadi ke dalam bentuk DHCP, yaitu kita ambil contoh, kita klik pada komputer 1, kemudian ke IP configuration, kemudian kita klik DHCP pada IP configuration. Di sini requesting IP address sedang berlangsung dan tulisannya berubah menjadi DHCP request successful. Jadi bisa dikatakan settingan ini sudah dalam bentuk DHCP, atau IP address yang diberikan ke setiap device itu murni dari servernya, tanpa kita memasukkan atau menyeting IP address satu persatu.